budainika ngelanggengake ikilah karune haibalan khusyuk fi jami'i sholati ing dalem sekabehane salate musalli. Hale takbiratu tahrim makrunan hale den barengake. Makrunan hale den barengake bihi kelawan takbir. Ai bi takbir tegese kelawan takbir. Apa niyatu niat. Lianna takbira krana sak temene takbir. Iku awwalu arkanis sholati. Kawitane pira-pira rukune salat. Fatajibu mongko wajib. Apa muqaranatuha barengake ing niat. Apa muqaranatuha barengake ing niat bihi kelawan takbir. Bala budda balik ora kena ora. Ayas tahdiro saking yen to ngadirake sapa musalli. Saking yen to ngadirake sapa musalli ulla mu'tabarin ing saben-saben barang kang den wilang-wilang. Ing saben-saben barang kang den wilang-wilang. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim fiha ing dalem niat. Fiha niki ta'alluqe teng yastahdira. Oh mu'tabarin fiha ngoten. Fiha ing dalem niat. Mimma bayani saking barang. Maro kang wis keliwat apa ma. Wa ghairihi lan liyane ma marro. Kal qasri lil qasir wa kaunihi imaman au ma'muman fil jum'ah. Kal qasri kaya niat qasar. Lil qasri keduwe wong kang ngosor. Lil qasri keduwe wong kang ngosor. Wa kaunihi lan anani musalli. Iku imaman dadi imam. Au ma'muman do dadi makmum. Fil Jumat yang dalam salat Jumat. Wal qudwati lan niat manut lima mumin kedua makmum fi ghairiha ing dalam liyane Jumat maaf tidai sertane kawitane takbiru taharum maaf tidai sertane kawitane takbiru taharum summa yastamirro nuli nerusno sapa musalli summa yastamirro nuli nerusno sapa musalli mustashiban hale ngelanggengake sapa musalli lidzalika maring mengkono istihdar kuliyos kabehane dzalik ilar ra'i tumeka maring roknya lafat akbar. Wa fi qaulin sahahahu Rafi'i. Wa fi qaulin lan ing dalem qaul siji. Sahahahu kang nyohake ing qaulin sapa Ar-Rafi'i al-Imam Ar-Rafi'i. Yakfi qarnuha bi awwali. Yakfi cukup apa qarnuha barengake ing niat. Apa qarnuha barengake ing niat. Dipun barengake bi awwali kelawan kawitane takbir. Wa fil majmu'i lan iku tetep ing dalam kitab majmu' wa tangkih lan kitab at-tangkih al-mukhtaru makhtarahu al-imam wal ghazali utawi dawuh al-mukhtar maknane al-mukhtaru utawi barang kang den pilih al-mukhtaru utawi barang kang den pilih ul kang den pilih iku ma barang ikhtarahu kang milih ing ma ikhtarahu kang milih ing ma sapa al-imam al-haramain wal Ghazali lan Imam Ghazali annahu nyatane badale mah annahu nyatane sak ketemene kelakuan iku yakfi cukup fiha ing dalem niat apa al-muqaranatu bebarengan al-urfiyatu kang bangsa urf apa muqaranah indal awami mungguwe wong awam bihaitsu yu'addu mustahdiran lis-shalah bihaitsu yu'addu kelawan sekirane den wilang sapa musalli den wilang mustahdiran ing wong kang ngadirake lis-shalati maring salat wa qala lan dawu sapa Ibnu Rif'ati al-Imam Ibnu Rif'ah dawu innahul haq alladzi la yajuzu siwa ing dawu innahu al-haq innahu sak temene
makhtarahul imam wal ghazali. Innahu sak temene makhtarahul imam wal ghazali iku al haq qaul kang hak alladzi la yajuzu kang ora wenang, alladzi la yajuzu kang ora wenang apa siwa sak liyane makhtarahul imam wal ghazali. Wa sawwabahu lan benerake ing makhtarahu, wa sawwabahu lan benerake ing makhtarahu sapa as-subki al imam as-subki. Wa qala man lam yakul bihi waqa'a fil waswasil madhmumi. Wa qala lan dawuh sapa as-subki man lam yakul bihi ing dawuh man lam yakul bihi, man utawi sapa wonge iku lam yakul orang ngucap sapa man bihi kelawan makhtarul imam wal ghazali waqa'a mongko tumiba sapa man, waqa'a mongko tumiba sapa man tumiba fil waswasi ing dalem waswas, isok waswas isok wiswas kulun sahih fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan waswas wiswas al madhmumi kang den wodo apa waswas. Wa indal a'immati salasah yajuzu taqdimun niyati ala takbir bizamanil yasir. Tapi wa indal a'immati lan mungguhe pira-pira imam, mungguhe pira-pira imam as-salasati kang telu sapa a'immah selain Imam Syafi'i yajuzu wenang apa taqdimun niyati dinginake ing niat, dinginake ing niat alat takbiri ing atase takbir bizamani kelawan zaman aliyasiri kang kedhi apa zaman, aliyasiri kang kedhi apa zaman wa yata'ayyanu fi 'alal qadir. Wis terang nek kabeh wi. Tutuk ndi? Wa ta'arudu yadai au qadarin. Oke. Pun sekarang melanjutkan pembahasan tentang rukun-rukunnya sholat yang kemarin sudah dijelaskan jumlahnya ada 14. Rukun sholat jumlahnya ada 14. Yang pertama adalah niat. Yang pertama yang harus dilakukan seseorang di dalam sholat adalah niat. Niat itu adalah al-qasdu bil qalbi, kesengajaan di dalam hati yang jadi tolak ukur itu. Kemarin sudah dijelaskan bahwa yang wajib ada dicantumkan dalam niat itu ada 3. Pertama qasdul fi'li, menyengaja untuk melakukan, yaitu kalau dilafatkan berupa lafaz usolli. Yang kedua yang wajib ada dalam niat adalah at-ta'yin, menentukan bentuk sholatnya. Jadi kalau duhur ya duhur dicantumkan dalam niat, kalau duha ya berarti duha dicantumkan dalam niat. Sudah 2. Yang ketiga wajib untuk menyebutkan lafaz fardu bila mana sholatnya wajib. Berarti 3. Usolli fardot duhri. 3 ini wajib disebutkan dalam niat. Lah kemarin terakhir wa sunna fin niyah idhofatun ilallahi ta'ala khurujan min khilafi man aujabaha waliyatahaqqaqa ma'nal ikhlasi. Setelah membahas hal-hal yang harus, yang wajib dicantumkan dalam niat, sekarang membahas tentang kesunahan. Berarti selain 3 unsur tadi itu tidak harus dicantumkan dalam niat. Sing wajib me usolli fardhu dhuhri, usolli ad-duha, usolli al-witra. Kalau sholat wajib 3, usolli fardhu dhuhri. Kalau sholat sunnah cuma usolli sama sholatnya apa? Usolli al-witr, usolli at-tarawih, usolli ad-duha. Cukup. Selain itu gimana? Wong niat itu sepanjang itu. Maka yang pertama berkaitan masalah idhofa ilallah, menyandarkan niat, menyandarkan sholat itu kepada Allah. Itu biasanya ono lafaz lillahi ta'ala. Sholat ini karena Allah Ta'ala. Penyandaran niat, penyandaran sholat dalam niat kepada Allah itu hukumnya tidak wajib. Itu sunnah. Jadi lafaz lillahi ta'ala, penyandaran sholat kepada Allah karena Allah itu hukumnya sunnah. Wa ta'arrudun li ada'in wa qada'in. Begitupun hukumnya sunnah, artinya tidak wajib dicantumkan dalam niat. Sunnah untuk menyinggung apakah sholat yang dilakukan ini adalah sholat ada.
Ataukah sholat yang dilakukan ini adalah sholat qadha? Yes. Jadi misalkan sholat yang kita lakukan ini adalah sholat yang sekarang. Misalnya saya asar. Saya ini sedang sholat asar yang hari ini. Berarti adaan. Atau saya sedang sholat asar ini, sholat asar yang kemarin saya tinggalkan. Berarti qadhaan. Apakah penyebutan kata ada dan qadha ini diwajibkan? Hukumnya tidak wajib. Itu hanya sunnah saja. Nggak wajib. Adaan, nggak wajib. Qadhaan, nggak wajib. Wala yajibu. Hukum mencantumkan kata ada atau kata qadha dalam niat itu hukumnya tidak wajib. Wa in kana alaihi fa'itatun mumasilatun lil muaddati khilafan lima atamadahul adra'i. Hukum mencantumkan ada atau qadha di dalam niat itu tidak diwajibkan meskipun dia memiliki sholat qadha yang sama dengan sholat yang sedang dia lakukan. Yes. Hukum mencantumkan kata ada atau qadha itu tidak wajib meskipun dia memiliki sholat qadha yang sama dengan sholat yang sedang dia lakukan. Gampang ngomong ini, Pak. Lek awak dhewe iki mau sembahyang asar, saiki asar misalnya. Aku sembahyang asar, usolli fardhul asri, gak perlu adaan qadhaan. Allahu Akbar. Mosok malaikat takon, asar sing kapan? Wah, gak cukup qadhaan asar, mbok takoni asar kapan? Ya asar saiki pasti. Apa maksudnya ya? Tapi kalau ada orang sekarang punya kewajiban sholat asar, kemarin punya tanggungan asar, belum dilakukan qadhaan. Lek ngene kan berarti pola pikirnya ngene. Loh, lek awakmu kondisine koyo ngono berarti niat ada. Paham? Supaya para malaikat tidak bingung. Awakmu sembahyang asar sing kapan? Kamu sholat asar yang mana? Sholat asar yang sekarang? Apa ngodoi asar yang kemarin? Kan ngono ya. Berarti kalau gitu pola pikirnya, hukum ada qadha dalam niat itu tidak wajib kalau tidak punya qadhaan sholat yang sama. Paham ya? Kenyataannya nggak begitu tapi. Kenyataannya tidak begitu. Baik dia memiliki qadhaan sholat yang sama dengan yang sedang dia lakukan, atau dia tidak memiliki, sama-sama hukum mencantumkan ada dan qadha itu tidak wajib. Paham ya? Malaikat tidak bingung kok, Pak. Meskipun kamu punya qadhaan asar, terus sholat yang kamu lakukan sekarang ini sholat asar, tetap hukum mencantumkan kata ada dan qadha itu hukumnya tidak wajib. Duh, malah malaikat bingung, Gus. Izul sembahyang asar sing kapan? Sholat asar yang sekarang atau sholat asar yang dulu-dulu pernah ditinggalkan zamannya nakal biyen? Gak bingung malaikat. Lek sholat asar, ya mesti sholat asar saiki. Paham ya? Yes, ya? Maka nggak perlu adanya pencantuman kata ada dan qadha, itu tidak wajib. Hanya dianjurkan. Tidak diwajibkan meskipun orangnya punya qadhaan sholat yang sama. Tapi berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Adra'i. Kalau Imam Adra'i berpendapat bahwa hukum mencantumkan ada dan qadha itu tidak wajib kecuali ketika orang itu punya sholat qadha yang sama dengan yang sedang dilakukan. Yes. Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Adra'i yang mengatakan bahwa wajib, yang menyampaikan bahwa niat ada qadha itu tidak wajib kecuali bila mana seseorang punya qadhaan sholat yang sama dengan yang sedang dia lakukan. Paham maksudnya, Mbak? Jadi Imam Adra'i ini pendapatnya. Orang sholat itu adaan qadhaan itu harus nggak dalam niat? Oh, nggak harus. Sunnah aja. Sebaiknya aja pakai adaan qadhaan. Kecuali kalau kamu punya qadhaan sholat yang sama dengan yang sedang kamu lakukan. Kalau kamu itu sedang melakukan sholat yang sama dengan yang kamu miliki qadhaannya, maka kamu harus niat sholat itu dengan menggunakan kata adaan atau qadhaan. Wes?
Paham, Mbah? Paham, Zul? Piye? Mengucapkan kodoan dan adaan itu sunnah kecuali kalau kita mengetahukan sholat yang sama dengan yang kita lakukan. Menurut Adrai. Tapi kalau Fathul Mu'in nggak seperti itu. Imam Fathul Mu'in itu, kalau Fathul Mu'in itu berpendapat punya kodoan atau nggak punya kodoan. Dengan sholat yang sedang kita lakukan, hukum adaan kodoan itu tetap hukumnya sunnah, nggak wajib. Yang berpendapat wajib untuk niat adaan kodoan ketika memiliki kodoan yang sama dengan yang dilakukan, itu adalah Imam Adrai. Wal asahhu sihhatul adai biniyatil qada wa aksuhu in udhira binahwi ghaimin wa illa batalat. Bahkan menurut pendapat yang kuat menyatakan bahwasannya orang itu diperbolehkan niat ada dengan niat qada atau melakukan sholat qada dengan niat ada. Halo. Bahkan menurut pendapat yang kuat menyatakan bahwa seseorang itu diperbolehkan untuk niat ada padahal sholatnya qada atau niat qada padahal sholatnya ada. Itu boleh jika ada uzur, semisal binahwi ghaimin, semisal ada mendung. Ya, karena mungkin mendung, akhirnya kita nggak bisa mengetahui. Zaman biyen kan, kalau ingin tahu apakah ini sudah asar atau belum, itu kan lihat ini, Pak. Lihat bayangan. Kalau bayangan kita ini sudah 2 kali lipat, dari panjangnya diri kita, maka sudah masuk waktu asar. Kita mau sholat zuhur, iki asar tak durung. Ini sudah asar apa belum ya? Dilihat bayangannya, nggak keluar bayangannya, mungkin karena mendung. Ya. Akhirnya bingung kita. Iki sakjane wis keluar waktu. Sebenarnya sudah keluar waktu atau masih dalam waktu? Artinya kalau masih dalam waktu, berarti saya sholat duhurnya dengan niat ada. Kalau waktu duhurnya sudah habis, berarti saya niat sholat duhurnya dengan niat qada. Ya. Akhirnya dia bingung. Wes niat qada ae lah. Mungkin waktu duhurnya sudah habis, mungkin sudah masuk waktu asar. Usolli fardhu dhuhri qadaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Padahal kenyataannya waktu duhur belum habis. Paham ya? Waktu duhur belum habis, yang semestinya sholatnya sholat ada, tapi dia niat qada. Ini gimana hukumnya? Hukumnya sah. Karena dalam kasus itu dia dalam kondisi uzur. Wa illa batalat qat'an litala'ubihi. Tapi kalau tidak ada uzur, dia membolak-balikkan niat yang semestinya sholatnya ada tapi diniatkan qada, atau sholatnya qada diniatkan ada, maka itu menyebabkan sholatnya menjadi batal. Karena dia dianggap bermain-main dengan ibadah, tala'ub bil ibadah. Karena dia dianggap bermain-main dengan ibadah. Paham mesti para Mbah? Awakmu ngerti jelas, kamu tahu betul bahwa sekarang masih asar, belum habis asarnya. Moro-moro kamu sholat, tiba-tiba kamu sholat asar, usolli fardal asri qadaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Sholat kamu batal. Kalau kamu secara sengaja niat sholat dengan niat qada padahal sholatnya ada, atau kamu tahu betul bahwa waktunya sudah habis, berarti sholat yang kamu lakukan ini qada, tapi kamu niatnya niat ada, itu menyebabkan sholat kamu menjadi batal. Tapi ini berlaku ketika ada dan qada itu, yang kamu maksud adalah ada dan qada secara definisi syariat. Ini berlaku jika kata ada dan qada yang kamu maksud adalah ada dan qada secara syariat. Alon-alon. Enggak bingung. Piye mau konsep Zul? Kalau udur boleh akan sholat niat kodok dengan sholat ada atau sebaliknya. Terus jika tidak ada udur,
tapi melakukan yang seperti itu, maka sholatnya batal karena dianggap bermain-main dengan sholat. Terus Tapi ini berlaku jika kata ada dan kodok itu yang dimaksud adalah kata ada dan kodok secara syariat. Tengok nih sih, ben gue bingung. Kata ada dan kodok secara syariat, secara fikih, itu adalah ada itu melakukan sholat masih di dalam waktunya. Kalau kodok itu melakukan sholat sudah di luar waktunya. Maka kalau kamu melakukan sholat padahal masih di dalam waktu, tapi kamu niatnya kodok, ini sangat bertentangan. Paham ya? Kata ada itu mestinya untuk sholat di dalam waktu. Kata kodok itu mestinya secara syariat untuk sholat di luar waktu. Kamu yang kamu lakukan ini sholat dalam waktu. Mestinya pakai kata ada. Tapi kamu malah pakai kata kodok yang artinya adalah sholat di luar waktu. Itu menjadikan sholat kamu batal. Tapi bila mana yang kamu maksud adalah ada dan kodok secara definisi bahasa Arab, maka sholat kamu tetap sah. Halo. Karena ada dan kodok itu artinya sama-sama menunaikan. Halo. Ada uden itu artinya menunaikan hutang. Kodok uden itu artinya juga menunaikan hutang. Halo. Halo. Ada dan kodok itu artinya sama-sama menunaikan. Maka kalau yang kamu maksud adaan dan kodokan itu adalah definisi secara bahasa Arab, maka meskipun kamu bolak-balik, sholat kamu tetap sah. Sholatnya tetap sah. Makanya di dalamnya dikatakan, yang ini syarain, di dalam kitab i'anahnya, qauluhu wa illa batolat, ay wa illam yu'zar bima dzukir batolat. Ay wa lam yaksid al makna al-lughawiyah bi annawa al-ada'a 'anil qada wa aksahu amidan 'aliman lam tasihha sholatu. Seseorang yang niat sholat dengan niat ada padahal sholatnya qada, atau niat qada padahal sholatnya ada, itu menjadikan sholatnya batal bila yang dikehendaki adalah ada dan qada secara syariat, bukan kata ada dan qada secara lughat atau secara bahasa Arab. Kalau yang dimaksud adalah kata ada dan qada secara bahasa, yang artinya sama-sama menunaikan, melaksanakan, menjalankan, maka ada ditukar qada ditukar ada, itu no problem, tidak ada masalah. Usolli fardul maghribi, misalnya aku cari sensasi, imami bayang maghrib, usolli fardul maghribi salah tarokaatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Cari makmumi gendeng aregi. Wong sik kat adzan kok qadaan. Kalau qadaan itu didefinisikan secara syariat yaitu salat di luar waktu, salat kamu batal. Tapi kalau qadaan itu didefinisikan dengan makna lughawi, arti secara lughat, maka salat kamu tidak batal. Karena artinya adaan adalah adaan, saya melakukan. Qadaan, saya melakukan. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Sama-sama tidak apa-apa. Paham ya? Paham ya? Yes. Wa ta'arrudun listiqbalin wa adati raka'atin lil khilafi lil khuruji min khilafi man aujaba at-ta'arrud lahuma. Kemudian kesunahan selanjutnya yang sunnah untuk dicantumkan dalam niat. Kalau kamu niat sholat, sunnah untuk mencantumkan kata istiqbal, menghadap kiblat. Biasanya wong niat itu ono mustaqbilal kiblat, itu hukumnya sunnah. Wa adati rakaat. Begitupun sunnah untuk mencantumkan bilangan rakaat. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Mencantumkan kata rakaat di dalam niat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kenapa kok sunnah, Gus? Ya malaikat masuk raro lek sembahyang maghrib 3 rakaat. Masuk enak sembahyang maghrib 4 rakaat. Maka kata itu tidak harus dicantumkan. Yes. Karena dengan menyebutkan kata maghrib yang harus dicantumkan dalam sholat, kan kata maghrib harus dicantumkan ya. Itu sudah otomatis mengarahkan bahwa jumlah rakaatnya pasti sekian. Tapi juga ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa hukum mencantumkan rakaat dan juga menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Ada. Yes. Wa sunnah nutkon biman wiyan qabla takbir liyusa'idal lisanu al-qalba wa khurujan
min khilafi man aujabahu. Pun, sekarang begini. Setelah kita menyebutkan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah untuk dicantumkan dalam niat. Wis yo, niat itu mulai usolli, fardo, duhri, arba'a raka'atin, mustaqbilal kiblati, adaan, lillahi ta'ala, 7. Itu yang wajib cuma 3. Usolli, fardo, duhri. Sisanya sampai akhir itu tidak ada yang wajib, hukumnya sunnah. Yes? Di samping kesunahan itu ada kesunahan lagi, yaitu sunnah nutkun biman wiyin, sunnah untuk melafatkan, sunnah untuk menyuarakan niat tadi itu. Kan kemarin sudah dijelaskan bahwasannya niat itu al-qasdu bil qalbi. Niat itu adalah kesengajaan dalam hati. Niat itu sing asli kewajiban kita di dalam sholat untuk niat itu adalah al-qasdu bil qalbi, kesengajaan dalam hati. Yes? Berarti muni usolli gak wajib. Gak harus. Usolli gak harus, Pak. Gak wajib itu. Gak wajib. Yang wajib itu adalah niat dalam hati. Cuma meskipun pelafatan itu gak wajib, tapi memang secara fikih melafatkan niat itu adalah sebuah anjuran. Melafatkan niat di dalam sholat itu memang sebuah anjuran. Sunnah untuk melafatkan niat sebelum takbir. Sunnah untuk melafatkan niat sebelum takbir. Apa tujuannya melafatkan niat? Liyusa'ida al-lisanu al-qalba. Agar lisan kita, mulut kita ini mampu membantu hati. Segampangannya ngomong ini lah, Pak. Menungso iki lek niat ati tok gak lego. Gak krungu swara usolli, kok gurung niat. Seakan-akan belum niat. Maka lisan melafatkan niat itu adalah sebagai bentuk bantuan kepada hati, membantu hati di dalam memantapkan niat. Wa khurujan min khilafi man aujabahu. Hal ini juga dalam rangka keluar dari perkhilafan ulama yang mewajibkan untuk melafatkan niat. Jadi artinya gini, Pak, juga ada ulama-ulama itu yang mewajibkan untuk melafatkan niat. Artinya gini, kok ono uang, kalau ada orang kok niat dia itu nggak ada dalam lisannya. Gue kata uang ya sembayang, toko-toko nang masjid langsung Allahu Akbar, gak kerungu usolli belas, gak usah diseneni, gak usah dimarahi. Mungkin dia ikut ulama yang menyatakan melafatkan niat itu hukumnya. Loh, piye to kupinge gak dirungokne? Rungokne ta mangane? Kalau kamu menjumpai orang di masjid, teko-teko langsung Allahu Akbar, kamu gak dengar usolli sama sekali. Maka nggak usah diprotes. Mungkin dia mengikuti ulama yang menyatakan bahwa melafatkan niat dengan lisan itu hukumnya sunnah. Pun begitu sebaliknya. Lek ono wong murui mengajarkan bahwa melafatkan niat itu adalah sebuah kewajiban. Kamu kalau sholat harus melafatkan niat. Nggak usah dimarahi. Mungkin dia mengikuti ulama yang memang menyatakan bahwa pelafatan niat itu adalah sebuah kewajiban. Walau syakka hal ata bi kamalin niyati aula au hal nawa dhuhran au asran fa in dzakara ba'da tuli zamanin au ba'da isyanihi bi ruknin walau qauliyan kal qiraah batalat sholatuhu au qablahu ma falah. Nah, ini menarik. Karena niat itu adalah hal vital. Karena niat itu hal penting, urgent di dalam sholat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika ada orang mengalami keraguan, apakah dia benar-benar telah melaksanakan niat dengan sempurna atau belum? Halo, bagaimana ketika ada seseorang mengalami keraguan, apakah dia sudah melakukan niat sholat secara sempurna atau belum? Awal nawa zuhran aw asran. Atau bagaimana bila ada orang mengalami keraguan, apakah niatnya tadi itu niat sholat duhur atau niatnya sholat asar? Kan sering tuh, Pak. Gini ya, Allahu Akbar. Begitu kamu sudah takbir, entah kamu tengah-tengah baca Fatihah atau mungkin bahkan lebih jauh, kadang mulai sujud. Waktu sujud moro eling, aku mau niat terus jangkep tak durung ya. Saat ini niatnya sudah betul belum ya? Atau begini, sholat yang kamu lakukan sholat duhur, tapi kamu ragu-ragu. Aku mau niat sholat duhur, sholat asar.
Zul, jatuh urai. Kowe ngaji tau buru. Ketika kamu sholat zuhur, realitanya kamu sholat zuhur, kamu mengalami keraguan. Aku mau, saya tadi niatnya itu niat sholat zuhur atau niat sholat asar. Bagaimana ketika ada keraguan seperti ini? Fa in dzakara ba'da tuli zamanin au ba'da ityanihi bi ruknin walau qauliyan kal qiraah batalat sholatu. Kalau kamu mengalami keraguan ini setelah lewatnya waktu yang cukup lama, atau setelah kamu melakukan rukun, meskipun itu rukun qauli, rukun yang bersifat ucapan, seperti membaca Fatihah, maka membuat sholat kamu menjadi batal. Kalau kamu mengalami keraguan tentang apakah niat sholat sudah sempurna atau belum, apakah saya tadi niatnya zuhur atau asar, itu mengalami keraguannya setelah waktu yang lama, atau setelah kamu melakukan rukunnya sholat, maka sholat kamu menjadi batal. Maka sholat kamu menjadi batal. Ini beda begini Pak. Kadang ada yang ini, sholat yo, kita sholat, setelah baca Fatihah mestinya ruku. Setelah ruku itidal. Setelah itidal sujud. Berhubung ngantuk. Wong ngantuk wae ya. Alhamdulillahirabbil rahmanir rahim maliki waladdallin amin. Ruku itidal sujud. Pada saat sujud kita mengalami keraguan. Aduh. Aku mau sholat mari Fatihah langsung sujud. Saya tadi sholat habis baca Fatihah langsung turun sujud, atau turun ruku i'tidal baru sujud. Paham ya? Mengalami keraguan. Pertanyaannya, ketika dalam kondisi seperti ini, sholatnya tetap sah atau nggak beres? Sholatnya tidak sah. Ini keraguan loh ya, bukan yakin. Dengarkan saya. Ini keraguan, tidak yakin. Tidak yakin meninggalkan ruku, tapi ragu-ragu. Sholatnya batal atau tetap sah? Tetap sah. Kenapa tetap sah, Gus? Karena secara zahir kalau kamu sholatnya sudah sampai sujud, berarti kamu tadi rukuk sama i'tidal. Begitupun kalau kamu misalkan sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi rakaat kedua rukuk enggak yo? Soalnya ngantuk mau pas rakaat kedua. Rukuk enggak ya? Apa langsung habis baca Fatihah langsung sujud? Pertanyaannya, sholat kamu sah enggak? Tetap sah. Secara zahir kalau sholat kamu sudah sampai salam, berarti beres. Itu kalau keraguan kamu bukan masalah niat. Tapi kalau keraguan kamu masalah niat, fatal. Kamu mengalami keraguan. Saya tadi niat sholatnya sudah sempurna belum? Saya tadi niatnya zuhur apa asar ya? Di tengah-tengah sholat, kamu sudah Fatihah, atau kamu sudah rukuk, atau lain-lain, kamu sudah melakukan rukun di dalam sholat. Kok kamu mengalami keraguan? Saya tadi niatnya sudah sempurna belum? Kok cara kewajibannya niatiku usolli fardhu dhuhri. Aku mau niati usolli adzuhro apa usolli fardhu dhuhri? Mengalami keraguan. Atau mengalami keraguan. Saya tadi niatnya usolli fardhu dhuhri apa usolli fardhu asr. Padahal sholat saya dhuhur ini. Kalau kamu mengalami keraguan masalah niat, maka sholat kamu menjadi batal. Kok beda Gus sama rukuk tadi yang diragukan? Karena niat itu fatal. Kalau yang lainnya tidak fatal. Itu bedanya. Bisa dipahami ya? Bedanya itu. Au qoblahuma falah. Kalau kamu mengingat, kalau kamu mengalami keraguan tentang niat sholat itu sebelum kamu melakukan rukun, maka sholat kamu tidak batal. Sholat kamu tidak batal. Sebelum saya lanjutkan, Pak. Saya ingin membahas tentang masalah niat sholat ini. Mohon maaf, yang jerone i'ana itu didawukan begini. Wa'lam anna sholah tabtulu bittalafut bil masyi'ah fin niyah au biniyatiha in qasadat ta'liq au atlaqa lil munafah. Perlu diketahui bahwasannya sholat itu bisa menjadi batal oleh karena al-masyi'ah, oleh karena penggantungan kepada kehendak. Atau dengan adanya penggantungan kepada satu hal. Biasa ya Pak, mohon maaf.
Mbok wong lanang, mbok wong wedok. Biasanya gini. Mepe, ngerti mepe ya? Menjemur pakaian. Wis di tempat terbuka. Wis dijang-jang pisan. Wis ditenteni ditunggu-tunggu keringnya. Tapi rodok mendung. Cuacanya agak mendung. Akhirnya dalam lubuk hati terdalam, tak tinggal sholat Pas saya sholat niatin gini, iki kok ini nanti kalau sampai hujan tak batalkan sholat saya. Tak tinggal ambil jemu, iki sampai gerojok, tak tinggal belayu cukup jerengan, cukup pemean. Sholat kamu yang dengan niatan seperti itu nggak perlu nunggu hujan. Takbir tok batal. Berarti nanti batal Gus ya kalau pas hujan betul. Loh, gak perlu nunggu hujan. Kamu takbir itu sudah batal. Karena apa? Karena niat sholat digantungkan pada hal semacam itu tidak boleh. Gak boleh. Karena niat sholat itu butuh yang namanya al-jazmu. Butuh kemantapan. Yang namanya kemantapan itu totalitas 100%. Apa-apaan kamu sholat digantungkan dengan jemuran. Berarti kan kamu niat sholatnya tidak ada kalau begini-begini saya batalkan. Maka ketidakmantapan kamu dalam niat itu justru membuat niatan sholat kamu itu tidak sah. Sehingga sholatnya tidak sah. Tidak perlu menunggu kejadian apa yang kamu gantungkan. Langsung tidak sah. Paham ya? Dan itu sering Pak, kayak ngono kuwi. Kadang ono wong wedok nyempet-nyempet nih. Nyelak-nyelak nih, ya. Nyempet-nyempet nih goreng. Yo. Jadi dekek tempe, atau dekek daging nang wajan, kompor diuruk ngecetek. Tak tinggal sholat Sholat petang rokaat ngarep pirang menit sih, ngono ya. Paling petang menit ngono. Akhirnya waya sholat itu rada mamang ya. Iki kok lek petang menit dadak wis gosong ya apa. Ya. Kan yo, masakan itu kan ada aromanya, Pak. Lek gosong kan ono ambu. Jadi pas waya niat sholat itu gini wisan. Iki ada tengah-tengah sembahyang kok ambu gosong. Tak batal sholat itu tinggal malik gorengan. Itu nggak perlu kamu nunggu bau gosong. Sejak awal kamu sholat sudah batal. Karena dengan kamu menggantungkan seperti itu, ketika kamu niat sholat sudah tidak ada kemantapan. Itu penting Pak untuk kamu ketahui. Soalnya ngono biasa wong-wong tuh. Alhamdulillah. Paham ya? Dan itu sering Pak. Sungguh ngono sering. Soalnya wong kadang sembahyangmu di waktu-waktu yang sebenarnya urgent, paham ya? Pas lu longgar malah gak sembahyang. Kalau pas waktu longgar betul malah gak sholat. Pas waktu ini mepet-mepet kan iku. Kari saupil kan iku. Malah sembahyang. Paham maksud gue? Ket mau yo gak goreng. Dari tadi juga gak nyembur baju, gak sholat-sholat. Pas wayahe jemur baju, goreng ditinggal sembahyang. Akhirnya kemantapan hatinya dalam itu tidak ada. Itu seperti itu. Wa thaniha takbiru taharrumin lil khabaril muttafaqi alaih idza qumta ila shalah fakabbir. Yang kedua. Rukun salat yang kedua adalah takbiru taharrum. Takbiratul ihram. Takbir taharrum atau takbiratul ihram. Rukunnya salat yang kedua, satu niat, yang kedua adalah takbiratul ihram. Kenapa orang itu harus takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu wacana lho, Pak. Allahu Akbar. Jangan dikira takbiratul ihram itu ngangkat tangannya loh ya. Takbiratul ihram itu bukan ngangkat tangannya. Ini namanya ngangkat tangan. Yang namanya takbir itu lafadznya. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Bukan ngangkat tangannya. Ngangkat tangannya itu nggak wajib. Itu sunnah nanti. Yang wajib itu, yang rukun sholat itu adalah takbiratul ihram. Takbiru taharrumin. Takbir ihramnya itu. Apa alasannya kok itu diwajibkan? Kok termasuk rukun? Karena daunnya Kanjeng Nabi, idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, maka fakabbir, maka bertakbirlah. Ini perintah. Kok cara wong usul fikih, orang itu kalau belajar usul fikih, lafadz fakabbir itu adalah bahasa atau sirat amar, sirat perintah. Kata perintah itu al-amru itu secara asal yadullu alal wujub. Perintah itu yang asli menunjukkan arti wajib. Selama tidak ada hal-hal yang mengarahkan itu kepada anjuran. Paham? Aku cukup duit. Zul, jaluk tolong untuk orang rokok, Pak Zul.
Perintah ini. Mar-mar zulmen dengan. Loh. Tapi kan gak temenan mau ngongkoni Gus, oh gatel arek iki. Ya al-amr itu ya dulu lalu. Perintah itu secara asli menunjukkan itu wajib. Maka kalau Nabi mengatakan fakabir, bertakbirlah, maka takbirlah berarti perintah ini menjadi wajib selama tidak ada hal yang mengarahkan bahwa itu sunnah. Summiya bidzalik li'anna al-musalliya yahrumu 'alaihi bihi maka halalan lahu qablahu min mufsidatis shalah. Kenapa takbir di pertama sholat itu disebut takbiratul ihram? Sedangkan takbir-takbir setelahnya itu tidak disebut takbiratul ihram. Kan takbir akeh ta, Pak? Hah? Wa ruku Allahu akbar, wa sujud Allahu akbar. Tapi takbir yang disebut dengan takbiratul ihram itu cuma takbir yang pertama. Kenapa alasannya? Karena orang yang sholat itu dengan takbir itu dia haram, dia dilarang untuk melakukan hal-hal yang awal mulanya boleh untuk dia. Jadi takbiratul ihram itu artinya takbir yang mengharamkan. Sebelumnya kamu boleh makan sebelum takbir. Dengan takbir itu kamu nggak boleh makan. Sebelum takbir itu kamu boleh ngomong. Setelah takbir itu kamu nggak boleh ngomong. Sebelum takbir itu kamu nggak boleh bergerak-gerak. Setelah takbir itu kamu nggak boleh bergerak. Maka takbir itu disebut dengan takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan apa-apa yang sebelumnya diperbolehkan untuk kamu. Wa ju'ila fatihatas shalah liyastahdiral musalli ma'nahu ad-dalla ala 'azamati man tahayya li khidmati hatta tatimma lahul haibatu wal khusyu'. Kemudian kenapa yang dijadikan sebagai permulaan sholat itu adalah takbir? Kan akal apa lafaz ini? Kenapa lafaz yang dijadikan sebagai permulaan sholat itu adalah kata takbir? Allahu akbar, Allah maha agung, Allah maha besar, Allah maha tinggi. Kenapa kata itu yang dipakai? Agar orang yang sholat itu sejak pertama kali dia sholat, dia sudah membayangkan atau mengistihdorkan, menghadirkan maknanya kata takbir yang menunjukkan betapa agungnya Allah yang sedang ada di hadapan kita. Kowe iki sembahyang ngadep sapa? Ngono lho. Kowe iki sembahyang ngadep sapa? Allahu Akbar. Saya itu salat menghadap kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha segala-galanya. Maha di atas segala-galanya. Aku mau sadurunge sembahyang kepikiran, meniki ya apa dagangan iki? Sing tuku sapa? Meniki masalahku ki ya apa ruwet agak. Meniki ya apa kelulusanku iki lulus tagak lulus. Maka ketika kamu sholat, kamu diingatkan dengan kata di awal kamu sholat. Allahu Akbar. Allah maha segalanya, maha di atas segalanya. Kau rasa bu pikiri, kui kabeh. Nyapa sembahyang sik mikir kui ya. Allah maha segalanya, maha di atas segalanya. Sehingga ketika di permulaan sholat, kamu mengucapkan kata Allahu Akbar. Hatta tatimma lahul haibatu wal khusyu'. Maka dengan kata itu disebutkan di awal sholat, maka ketakutan kamu kepada Allah, ketentraman kamu, ketenangan kamu dengan Allah itu jauh lebih besar. Karepane ngono. Ben sing maune eling lulus tak gak lulus, sing maune eling kerjaan iki diperpanjang tak diperpanjang kontrak dan seterusnya. Itu sirna seketika ketika kita sholat. Karepane ngono. Paham? Tapi kenyataannya juga ngono, enggak roh. Allahu Akbar, ngono tok. Hah? Karepane iku kamu itu sholat, Pak. Kamu itu menghadap kepada Zat yang Maha Agung, Maha segala-galanya. Nyapa dadak mikiri apa-apa sing sadurunge mbok pikir sadurunge sembahyang. Jangan dipikir sudah. Wa min thamma zida fi tikrarihi liyadu mastishabu dzainika fi jami'i sholati. Oleh karenanya kata Allahu Akbar itu untuk memunculkan sebuah kekhusyuan, memunculkan sebuah rasa ketakutan kita kepada Zat yang kita sedang menghadap kepadanya. Maka kata Allahu Akbar itu tidak hanya ada pada permulaan sholat. Gak mena awal toh kenyataannya. Setiap pergerakan kamu diingatkan dengan kata Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk melanggengkan perasaan ketakutan kita kepada Allah di setiap titik-titik pergerakan-pergerakan sholat kita. Barangkali waya takbir mau seiling. Gusti Allah Maha Agung, Allahu Akbar, Allah Maha segala-galanya. Eling sian, boleh sik kait. Waya rukuk lali wisan, eling namane Allahu Akbar. Rukuk ojo mikir apa-apa wis, Allah di atas segalanya. Allah lebih besar daripada segalanya. Allah lebih agung dari segalanya. Waya itidal, waya sembarang kalir semuanya diingatkan. Apa alasannya?
liyadhuma istishabu dzainika fi jami sholati, agar perasaan itu tadi tetap berlangsung langgeng di setiap sholat kita. Karpane ngono. Makrunan bi aibit takbir an-niyatu li anna takbira awwalu arkanis shalah. Sakmenten lanjut besok ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Malah pas sholat galu kelingan sembarang. Yang belum follow biar kalau pas ngaji nggak ketinggalan. Yang belum follow biar nggak ketinggalan kalau pas ngaji. Yang sudah follow absen. Dari mana saja yang ngaji biar tahu, biar kenal. Geblak siapa ngeblak? Geblak sini. Lah kok iso? Mesuci Singosari. Rembang Jateng. Kok sampun pun maghrib kok. Cirebon, Jember, semua kawan amin. Singosari. Yang belum follow biar gak ketinggalan kalau live ngaji. Yang sudah follow absen. Oli Singapura Pati, Singosari. Tiba-tiba ingat ngenget sayur. Oli Bungah Gresik. Hadir Gus. Wonogiri. Kediri, Pasuruan Kota, Trenggalek, pikiran melayang, Sedati ikut rutinan Mas, Candy, Sedati ikut rutinan nanti bisa di sini kalau sana ada bisa rutinan cowok cewek. Ayo merapat ke sini. Probolinggo hadir. Probolinggo. Atur nuwun pamit undur diri siap. Purwodadi, Kediri, Surabaya Utara ikut rutinan. Malang, Krian, Oli Jember, Bojonegoro, Kepanjen, Malang, Oli Tuban, Kediri, Surabaya hadir siap. Surabaya Sidoarjo ikut kesini rutinan. Darjo, Sidoarjo pas sholat biasanya kelingan si ora-ora. Panjang kelingannya wae sholat. Pacitan hadir, Lamongan, Sidoarjo hadir dari Kediri. Kesemenawi sertai doa permintaan kita nopo ndak boleh. Mesti pripun? Oli Jember, Kediri, Banten, Taiwan, Blora, Krian, Sidoarjo, Taiwan, Cirebon, Tegal, Kebumen, Gunung Anyar Tengah. Gunung Anyar ikut rutinan nanti. Gunung Anyar, Kediri, Krian, dari Jambangan, Candi, Sidoarjo, Oli Kalimantan Barat, Kedamaian. Saya Safari dari Situbondo, Rembang, BWI, Pati, Jawa Tengah. Alhamdulillah remen sangat Gus. Penting banget ngaji fikir zaman sekarang buat panduan beragama. Lar sehat-sehat, amin. Untuk bindeng niki suara nih. Akong, pulau seneng Gus nyimak tuntunanmu, pulau Malang Dampit siap. Kediri, Simpar hadir. Simpar itu mana? Jombang, Porong, Rembang, Jateng, Semarang, Surabaya Gus hadir, Bagong. Ikut rutinan. Arifin Sutrisno nanti malam habis isya ikut kesini ngaji, ngopi-ngopi di sini. Kediri. Pokoknya yang Surabaya ikut rutinan nanti malam. Poli Lawang, Taiwan, Kediri, Hidayat Krian, Ponorogo, Derek Ngaos, Pangestune, Pemalang, Jepara, Sidoarjo, Kudus, Cirebon, Pekalongan. Alhamdulillah Indramayu hadir sonep ngaos tafsir nyungsep pun betul semerap kula. Gelaga Lamongan, Blora, Jawa Tengah, Kediri, Blitar, Rengel, Cilegon hadir, Bojonegoro. Gus kula lek wayahe draft pick terus salat kubu wedi AFK apa iku maksudnya ra paham aku. Gorontalo, Rembang, Jateng, Sidoarjo, Kanor, Bojonegoro. Apunten nanya lafaz takbir Allahu Akbar niku beda makna. Mesti pripun? Ketinggalan kula manten wangsul Madinah aman Wonogiri. Kalau di perjalanan takut ketinggalan bis Gus dos pundi? Napane sing dos pundi? Probolinggo, Semarang, Pekalongan, Gubeng itu rutinan nanti malam. Ponorogo, Iin Ngaos hadir, Banyuwangi ikut ada di Palembang, Banyuwangi Maghrib, Indramayu, Jepara, Bogor. Padahal setelah ngucap takbir malah ingat segalanya. Tenan, mau railing padahal. Bayang eling, Karah hadir. Karah ikut rutinan nanti malam Karah. Waru ikut rutinan. Pasuruan Kota, Rembang, Jateng, Madura, Pekalongan, Ponorogo, Gorontalo, Demak, Purwodadi, Bandung, Jawa Barat, Krapyak, Sedati ikut rutinan nanti Caruban, Banten, Boyolali, Cirebon, Waikanan, Lampung, Bangil, Pekalongan, Kediri, Temayang,
Salatiga, Magelang. Assalamualaikum Gus Budul Merisi hadir. Waalaikumsalam. Budul Merisi ngaji online, ikut ngaji ke sini. Bayi Pajung itu mana? Beci Pasuruan, sehat-sehat selalu amin. Bangil. Enten kopi nih, gua tak kayak ini kopi sak ceret. Kupang Gus. Pacitan. Indramayu hadir. Ngapunten Mandaprian badhe buka siap. Surabaya hadir. Blora, Bendul ikut rutinan Bendul. Jambi, Surabaya mana? Surabaya Selatan. Buka bio TikTok saya ini ada alamat, atau langsung ketik di Google Map. Dalam ya Mas Fakor ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.